Lihat itu, sekarang kasus-kasus yang gagal ginjal itu. Tiap hari kayak begitu, itu Masya Allah. Pasti moodnya akan bagus. Kopi itu akan mempercepat pembakaran sel, terutama sel yang rusak. Kenapa? Nih saya ajarin ilmunya. Ini minyak zaitun. Sekarang saya tanya, Anda mau tanya nggak berapa dosis minum minyak zaitun sehari? Mau? Kalau kira-kira sehari Anda minum 10 sendok makan, kebanyakan nggak? Yakin? Oke, siapa di sini yang satu hari bisa makan bakwannya 10? Pernah nyoba meres bakwan? Anda peres gitu, kira-kira minyaknya 1 sendok makan tuh ada nggak? Ada. Anda nggak tanya dosisnya. Ketika saya ngomong 10 sendok makan ini sehari, subhanallah, 10 sendok makan yang disebut tadi itu bukan kaulnya saya. Kalau Anda lihat di salah satu film berbayar tentang orang-orang yang usianya 100 tahun, itu di Mediterranean itu, sebagian ada di Turki itu, ya sehari mereka 10 sendok makan minyak zaitun, sehingga umur mereka panjang-panjang. Jadi bukan sembarangan, jadi wah resep baru nih 10 sendok makan minyak zaitun. Cara minumnya gimana? Pakai waktu sholat. Setiap sholat Anda minum 2. Gitu. Sehingga nanti yang masuk ke badan kita itu adalah minyak yang benar, bukan minyak goreng. Anda tanya kayaknya itu beracunnya minta ampun dan bikin masalah di badan kita. Tapi Anda nggak tanya ketika makan gorengan minyak yang masuk berapa, nggak tanya loh. Itulah namanya khutuwat. Khutuwat itu apa? Renstranya syaitan. Kan wala tattabi khutuwati syaitan. Jadi dalam sini nih ada khutuwatnya syaitan untuk membuat kita takut. Contoh nih, itu paling gemes gitu ya. Mohon maaf ya. Anda pernah baca berita nggak ada orang keracunan minum kunyit? Pernah nggak? Kenapa takut banget minum ini? Bilangin nanti beginilah kena ginjal lah, rahim lah segala macam. Toh juga yang diminum cuma sejempol, sekelingking, setelunjuk kan gitu. Tapi ketika minum yang minuman, oke, lihat itu. Sekarang kasus-kasus yang gagal ginjal itu. Saya nggak usah bahas emosionalnya deh, nggak usah bahas. Cuman saya tanya, kira-kira adakah sesuatu yang mereka minum itu yang bermasalah? Ada, pasti nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Salah satunya apa? Pemanis buatan. Oke, lihat pemanis buatan sekarang. Lihat semua makanan, minuman yang ada pemanis buatannya, maka Anda akan menemukan peringatan di bawahnya. Saya nggak usah sebut apa nama pemanisnya. Heboh sedunia nanti. Cari tahu sendiri. Pemanis buatan itu dibawakan tulisan, jangan dikonsumsi. Pertama, ibu hamil, menyusui bayi dan anak di bawah 5 tahun. Di kopi-kopi yang kemasan itu sekarang semua sudah berlimpah dengan itu loh. Apalagi minuman cuma 1.000 perak itu. Itu khutuwat. Jadi bicara kayak begini tuh ada makhluk yang tidak menginginkan Anda sehat. Ada. Kalau Anda sehat dan imannya terjaga, pasti ibadahnya bagus. Dia nggak mau. Akhirnya apa? Khutuwatnya masuk di situ. Zaitun ditanyakan, madu ditanyakan. Berapa dosis minum madu ya? Betul? Pernah baca di koran ada orang kena diabetes gara-gara minum madu? Nggak ada. Orang diabetes itu gara-gara apa? Ini kita nggak paham. Gara-gara salah satunya, cerita si bapak itu ya, dia udah paham tuh gula olahan. Gula olahan dari mana? Salah satu ini pembahasan dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Karena masalahnya itu aja, beneran. Saya kan nggak makan daging, saya nggak makan lemak, tapi tiap hari tepung berlebihan, gula berlebihan. Gula itu sumber lemak kita itu sumbernya 2. Kalau nggak dari gula yang kita makan atau lemak itu sendiri, itu pun jangan catatan lemak yang tidak baik. Contoh lemak yang tidak baik apa? Dari minyak goreng.
Berarti kalau sekarang saya tetap pengen goreng, caranya gimana? Ganti minyak gorengnya dengan minyak kelapa minimal. Atau kalau ada anggaran lebih pakai minyak zaitun. Kalau enggak usah sering-sering digoreng, disangrai aja pakai apa? Pakai ghee. Telo, butter. Nah itu, pakai itu tuh. Jangan sering-sering digoreng. Coba satu hari itu mulai disiplin, gak ada makanan yang Anda makan dalam bentuk gorengan. Coba deh, sehari aja. Tersiksa dunia Anda kan? Subhanallah. Saya tuh gini jadi ngomel-ngomel saya. Kenapa? Nih saya ajarin ilmunya. Semua karbohidrat yang digoreng kalorinya akan meningkat 3-4 kali lipat. Semua karbohidrat yang digoreng. Misal ini kentang. Ya, kentang ini saya kukus. Ngukus kentang gimana? Bersihkan saja, nggak usah dibuang kulitnya. Baru tahu juga. Kemana aja selama ini? Subhanallah. Kentang ini saya kukus, saya makan, tek. Saya kasih ya sedikit lah garam sehat gitu ya, bumbu apa gitu, lada segala macam. Kalorinya cuma 90. Satu beginilah kurang lebih. Kemudian dia belajar, ikut pelatihan cara bikin French fries. Biar lancar bahasa Inggrisnya gitu kan. Makan kentang dia. Kentang, apa tuh? Potong-potong goreng. Naik kalorinya menjadi sekitar 200-an. Dengan jumlah yang sama. Ikut pelatihan, cara bikin keripik. Dia bikin keripik. Kentangnya dipotong sama dia, bikin keripik. Jadilah 300 lebih kalori dalam satu kentang. Terus nanyalah dia, dokter bagaimana cara saya hidup sehat? Kok iso gitu loh. Makanannya gak bener, fal yang zuril insa no ila to'ami, kan gitu. Itu satu. Jadi zaman sekarang ini, yang kita makan itu sudahlah gak beres, berlebihan pula, sempurna. Betul kan? Coba saya tanya sekarang, kita tes aja sekarang gak percaya. Siapa yang pagi ini gak makan? Yang gak makan pagi ini? Gak makan sama sekali loh. Dikit kan? Oke. Sekarang kita tanya, siapa yang pagi ini makan? Coba angkat tangan. Oh, malu-malu dia kan. Itu belum saya tanya lagi tuh. Siapa yang pagi ini makannya karbohidrat? Nasi, tepung, teh manis, yang ada produk terigunya, coba tanya, banyak kan? Pasti banyak kan yang itu. Oh, mohon maaf dokter. Mohon maaf, kata dia gini kan. Kalau saya belum bisa meninggalkan gorengan. Karena gorengan itu sumber kebahagiaan saya dalam hidup. Kalau sudah di ranah kebahagiaan, saya angkat tangan. Karena Anda makan itu bukan untuk nutrisinya, tapi untuk membahagiakan Anda. Itu saya angkat tangan. Ya, mohon maaf. Nggak usah bahas masalahnya apa, nggak usah bahas. Makanlah sesuka Anda. Tapi saran saya, perbanyaklah cabenya. Oke, saya tanya sekarang, mohon maaf. Jujur deh jawab, kira-kira gorengan itu, bakwan lah misalkan ya, ada enzimnya nggak? Enzim. Tahu enzim? Ya, anggaplah tahu, pura-pura tahu aja lah. Nanti baca enzim itu apa. Penting makan aja gitu ya. Ya Allah. Subhanallah. Recehnya peradaban zaman sekarang. Kalau lihat anak-anak yang sekarang gen apa tuh, gen ZX apa, makanan juga receh. Receh makanan. Jadi peradaban ini kalau bicara pada ranah ketuhanan akidah, kan udah recehnya tuh, recehnya sampai Tuhannya nggak perlu. Urusan makanan juga sama. Mereka nggak butuh makanan real food. Yang mereka butuhkan apa? Flavor saja. Perisa.
Nah, kembali kita di bakwan tadi. Nggak ada enzim, mineralnya ada nggak? Adalah, dikit-dikit lah. Itu pun belum kita bahas kalau tepung terigu itu kan pakai pupuk. Pupuk kan, pestisida kan, segala macam. Itu kena minyak panas jadinya apa? Kebayang gitu kan. Cobalah disiplin sedikit urusan makanan gitu loh. Nanti kita lihat siang ini siapa yang berubah. Kita lihat aja. Saya agak kurang yakin. Karena saya ngisi kajian begini sudah hampir 4 tahun, 5 tahun. Sampai detik ini masih juga mereka istiqomah dalam gorengan-gorengan itu. Emang tidak mudah karena yang saya lawan bukan manusia, syaitan. Kan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu kan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oke. Allah perintahkan makan yang halal. Sekarang saya tanya, mohon maaf, misal nih, bab gorengan ini paling seru dibahas dari zaman dulu. Sekarang saya tanya, gorengan itu makanan thayyib nggak? Allahu Akbar kabir. Ini masalahnya ternyata. Cobalah jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Thayyib, oke. Kan ada kolnya. Ya kan? Kan gitu kan? Excuse-nya kan? Alasannya kan ada kolnya, ada wortelnya. Ngangguk-ngangguknya kuat banget. Iya sih. Kenapa nggak dimakan tanpa dibungkus tepung itu? Anda potong kolnya, Anda potong wortelnya, terus Anda kasih jeruk nipis, Anda kasih madu. Kenapa? Sekarang saya tanya, oke, nih saya potong-potong ini, misal wortelnya saya potong gitu ya. Nih wortel saya potong, kemudian saya kasih apa lagi di daun ini. Ini apa nih? Cocoy. Dokter kok bagus banget motongnya dari zaman dulu, jualan. Saya dari zaman dulu memang suka masak. Karena masak itu buat saya obat hati. Kalau lagi susah hati saya masak. Kadang-kadang saya nggak makan. Kemarin anak-anak lagi pengen makan nasi gitu kan, saya masakin nasi goreng, gitu. Dan selalu masakan saya itu dia bilang enak, menurut mereka, gitu. Terus Anda tanya, kapan kita dimasakin? Bayar dulu. Nah gitu kan, ini kayak gini. Udah nih, misal nih kayak begini nih, Anda kasih madu, saya pegang madunya soalnya bukan madu saya. Bukan itu, nanti diambil sama dia videonya. Sudah banyak soalnya. Nah ginilah misal gitu ya. Contoh nih, ini kan sederhana banget. Terus misalkan ada jeruk nipis. Nah jeruk begini tuh di saya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada bijinya. Jadi buat hiasan oke. Ya sebelah sekarang kita gini gitu ya, jeruknya gitu. Kayak gini nih, kasih daging sedikit, kasih pisau garpu sedikit, 100.000 di hotelnya. Mau aja dibohongin. Gitu. Ini jauh lebih bergizi. Kan? Mudah nggak? Mudah. Beneran loh, Anda sudah mulai banyakkan makan sayur mentah. Ya beberapa dikukus nggak apa-apa gitu ya. Nasinya dikurangi itu Masya Allah. Enzimnya dapat, vitamin dapat, mineral dapat. Coba tanya sekarang, berarti dokter tadi pagi makan apa? Saya tadi nggak makan. Saya tahu kapan harus makan, kapan saya harus tidak makan. Jangan semua dipakai kaidah 3 kali sehari. Ya. Jadi siap berubah nggak?
Siap memperbaiki makanan? Mulai kapan? Dia ngomong besok, mulai besok. Nanti dia besok dia ngomong lagi. Besok insya Allah itu kan. Saya itu ya banyak, apalagi jadi masalah kita itu sekarang apa? Salah satu masalah kita itu, yang kita makan itu nggak ada enzim lagi, nggak ada vitamin lagi, nggak ada mineral lagi, nggak ada asam amino lagi, nggak ada protein. Sebagian habis semua dengan pengolahan. Itu kita makan tiap hari. Sehingga apa? Gak heran banyak orang sekarang tuh, menurut saya, versi saya, baperan. Sebab ini enzim serat kayak begini tuh makanan buat perut, terutama bakteri kita. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, bukan semakin banyak, semakin optimal lah yang Anda makan, baik serat, vitamin, enzim, segala tiap hari kayak begitu, itu Masya Allah, pasti moodnya akan bagus. Gitu. Cara ngetes mood kita gimana? Ini bukan ngetes sih, ngelihat peradaban moody. Anda berhenti di depan lampu merah. Saat lampu sudah hijau, apa yang akan Anda dengarkan? Klakson kan? Untuk apa mereka klakson? Orang kita mau jalan juga, itu kan orang-orang yang seakan-akan ya tergesa-gesa lah bahasa gitu. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak klakson. Dokter kalau klakson kapan? Kalau manggil teman depan rumah, tintin, itu bener klakson. Bukan untuk melampiaskan perasaan kita sebagaimana. Anda pernah pergi ke India? Belum. Di India itu klakson wajib. Bahagia mereka klakson. Pokoknya harus klakson. Terus mobil itu di kotanya juga sama, di Bombay, New Delhi gitu. Penyok-penyok semua segala macam. Jadi kalau nggak ada Taj Mahal, nggak usah ke India. Nggak perlu nanti kedutaan besarnya lihat saya pula di sini gitu kan. Gitu ya. Karena makanan itu mempengaruhi mood. Nah berarti caranya gimana supaya makanan kita tiap hari atau mood kita tiap hari bagus? Banyak caranya. Caranya. Pagi-pagi berarti saran dokter kalau pagi-pagi gimana? Kalau saya lebih baik nggak usah makan. Kalau Anda pengen tetap makan, kasih kasih aturan di situ. Yang pertama apa? Kalau tetap pengen makan, yang Anda makan di pagi hari itu jangan kebanyakan karbo. Contoh karbo apa? Ya tepung terigu ya dan olahannya. Kemudian ya roti gitu kan. Kalau tetap pengen makan roti, mencari roti yang ada serat. Berarti yang bukan paling bagus, yang saya pahami dan pelajari, kalau tetap pagi-pagi pengen makan, maka makanlah protein sama sayur. Protein diperbanyak, makan, nanti dia bertahan cukup lama itu. Kalau nggak mau makan sama sekali, gimana caranya supaya hasrat makan kita itu bisa ditekan? Caranya gimana? Gampang, pakai kopi. Tapi bukan kopi saset, kopi beneran. Ya, bukan kopi nikmat. Beda sama kopi nikmat sama kopi sehat beda, kata guru saya gitu. Kopi itu apa? Biji kopi Anda ambil di green, dapat bubuknya, itu kopi yang dimaksud Zaidul Akbar. Bukan kopi yang Anda beli di warung yang harganya 1.000, 2.000 atau 3.000, yang isinya bukan kopi loh, itu jagung. Coba aja, ada aroma kopinya nggak? Ada. Jadi iklan itu agak kurang pas menurut saya. Minum kopi nikmat, bukan kopi yuk. Karena kafein itu bagus dan dia honey buat para pencinta diet. Dia menekan rasa lapar. Berarti bisa dong, saya nggak minum, saya nggak, kan tadi saya bilang jalan kan. Berarti saya bisa dong nggak jalan tapi minum kopi aja. Kan maunya gitu. Yang enak-enak kan? Bisa.
Tapi saya kasih tahu kabar gembiranya lagi. Tapi satunya lagi adalah bahwa kalau Anda habis atau sebelum olahraga minum kopi, ini yang suka olahraga ya, gym kayak mau jogging kayak segala macam, kopi itu akan mempercepat pembakaran sel, terutama sel yang rusak. Kita sebut dengan kopi itu salah satu punya kapasitas mempercepat atau memperkuat autofagi. Autofagi itu self-eating, itu kopi. Ajib kopi itu. Jadi kalau mulai sekarang suami minta kopi pagi-pagi, bikinkan kopi pahit. Dan minumlah di depan dia. Paham maksudnya? Udah tahu lah kan terusannya apa kan? Kok dia minum gitu kan? Kok pahit kopinya? Anda senyum aja. Tunjukkan senyuman yang paling manis. Harapannya dia sudah mulai merasakan pahitnya hidup dari kopi tadi, dan kehadiran Anda sebagai pendamping hidupnya, sebagai istrinya itu memberikan kebahagiaan dan rasa manis yang cukup untuk hidupnya itu. Ini dalam bahasa ini.